semuanya, selamat pagi. Jumpa lagi sama Kendedes hari ini. Sama Baby M di sini. Dia lagi main di lantai, teman-teman. Ini Baby M lagi main di lantai. Ya, mumpung dia moodnya lagi bagus. Alright. So, ini Kendedes mau update hari ini mengenai paspor Amerika kita. Jadi kemarin saya upload itu ya, daftar paspor. Jadi ini baru datang. Ini sebenarnya sudah datang itu 2 hari lalu, tapi belum sempat saya buka. Dan ini itu kemarin saya kan jadwal appointment itu bulan kemarin, bulan ini ya, sebenarnya tanggal 1 kan. Tanggal 1 Maret itu appointment untuk mendaftar, mengapply US paspor, dan ini baru datang itu kemarin tanggal 26. Jadi ini 26 hari dikirim. Jadi gak sampai 4 minggu ya. Jadi ini belum saya buka ya. Kemungkinan itu ya, ini hanya paspornya aja. Jadi nanti ini punya saya, ini punya Baby M. Jadi nanti untuk surat akte lahir dan juga surat naturalization saya itu nanti dikirimnya kemungkinan itu 1 bulan setelah ini dikirim ya. Jadi nggak bareng sama paspornya. Ini hanya paspornya aja. Ini saya buka dulu ya. Ini juga amplopnya beda ini. Ini punya Baby M, ini punya saya. Oke, punya saya dulu saya buka ya. Padam! Yeay, akhirnya kita berdua punya paspor Amerika. Ini punya Baby M, ini punya saya. Jadi, yeah, my little angel, your passport is ready. Yeah, this is your passport, yeah. Huh? Ya, jadi ini sudah jadi teman-teman paspornya, 26 hari. Jadi ini sangat cepat sekali ya. Saya pikir kan kemarin bilangnya sekitar 4 sampai 6 minggu, tapi ternyata 26 hari sudah sampai. Ini saya buka dulu ya. Ini punya, astaga. Satu ini saya bikin itu yang extra page. Ya, yang banyak, tapi costnya sama aja sih, bayarnya sama aja. Jadi ini punya saya ya, ini punya saya tutup dulu ya. Ini punya saya, fotonya saya ini. Ini fotonya saya di sini. Terus ini fotonya Baby M di sini. Oh, my sweet angel, you're so sweet. Your picture so sweet. Ini punya Baby M di sini. Ini benar-benar cepat sekali ya punya kita ya. Jadi nanti ini kan, ini berapa page? Ini 50 page ya, duanya. Jadi nanti seperti yang tadi saya bilang, itu nanti akte lahirnya Baby M sama naturalization saya itu nanti dikirimnya, bilangnya sih sekitar 1 bulan atau sebelum 4 minggu biasanya sudah dikirim kembali ke sini yang originalnya, karena kan mereka ngambil yang original ya. Jadi ini hanya paspornya aja yang dikirim. Dan ya, nanti saya akan coba lihat-lihat tiket ke Indonesia ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa pulang ke Indonesia, mudah-mudahan ya, kita punya rezeki. Siapa tahu nanti bisa membeli tiket, tapi belum tahu teman-teman, ini nggak pasti kita pulang atau enggaknya. Cuma yang pasti kita sudah punya paspor, jadi kalau misalkan ada emergency atau apa, paspor kita sudah siap. Jadi saya, Baby M, dan Dennis itu sebenarnya sudah punya 2 tahun lalu. Dia bikin paspor itu 2 tahun lalu kalau nggak salah. 2 tahun atau 3 tahun lalu ya? 2 tahun lalu kalau nggak salah ya. Karena dulu rencananya saya mau pulang ke Indonesia dulu, tapi ternyata saya cancel karena saya banyak urusan waktu itu. So ya, senang sekali akhirnya kita punya paspor Amerika. Iya, Baby M ya. Say hello.
Come on, say hello to everyone. Come here. Say hello. Oh, say hello. Hello, everyone. Say hello. Say hello. Yeah. Hello, everyone. You see the font? Hello, everyone. Ya, dia tuh sukanya berdiri sama loncat-loncat ya. Tapi dia belum bisa tengkurap. Hello everyone. Akhirnya Baby M punya paspor Amerika ya. We going to Indonesia ya. I hope ya. I hope. Ini saya ngecek namanya supaya tidak salah. Karena teman-teman waktu itu ya, oh ya, ini saya mau cerita tentang nama ya. Nama saya dan nama Baby M. Jadi waktu saya menjadi warga negara Amerika itu kan saya ganti nama ya, ganti nama setelah menikah gitu. Tapi saya kan harus ganti social security number. Jadi waktu itu saya langsung ngurus social security dan ganti nama. Udah gitu saya udah selesai social security-nya. Terus saya ganti nama juga di drive license saya. Drive license saya ganti nama juga. Terus saya urus yang kayak bank, nama di employee kayak gitu ya. Jadi semua saya ganti nama. Terus waktu Baby M lahir itu Baby M juga ada masalah dengan namanya dia. Jadi waktu itu dia kan lahir di rumah sakit ya, dan namanya Baby M itu yang nama tengahnya itu salah memberikan nama. Jadi dari rumah sakit ya, bukan salah kita, itu salahnya rumah sakit. Jadi setelah Baby M menerima social security itu nama tengahnya itu salah. Sebenarnya kan nama tengahnya dia itu pakai nama ayah saya. Namanya Sukardi ya, SUKARDI ya, Sukardi. Tapi ternyata di social security-nya dia itu SV, pakainya SVKARDI. Jadi itu salah ya, bukannya pakai U tapi pakainya V. Nah itu waktu itu diganti, saya ke kantornya social security gitu, terus diganti, memakan waktu sekitar 3 minggu kalau nggak salah, 3 minggu social security-nya dia. Jadi ini makanya saya cek namanya dia, ini namanya benar semua di sini, nggak ada yang salah. Where is this? Oh ini kalau paspornya Baby M itu berlaku sampai dengan 2030 ya. Jadi dia hanya 5 tahun kalau punya Baby M. Dan kalau punya saya, karena dia kan masih baby ya, masih kecil, kalau nggak salah itu under 18 tahun, itu di bawah 18 tahun itu hanya 5 tahun berlakunya. Tapi kalau di atas 18 tahun itu baru bisa bikin paspor yang 10 tahun ya. Ini punya saya itu 10 tahun. Punya saya itu berlaku sampai dengan 2035 March ya. Jadi ya ini punya saya 10 tahun, punya Baby M itu hanya 5 tahun. Dan ini Baby M fotonya waktu itu dia masih masih ada eczema, jadi dia matanya agak sipit yang satu. Iya, tapi nggak apa-apa, lucu banget ini fotonya. Ya, jadi ini nanti saya perpanjang 2035, 10 tahun kemudian kalau punya Baby M, 5 tahun kemudian. So ya, jadi itu updatean hari ini teman-teman mengenai paspor kita berdua. Kemarin bikinnya juga gampang sekali ya di kantor pos, nggak ribet, maksudnya nggak antri. Kalau di Indonesia kan bikin paspor ngantrinya voila. Saya dulu bikin paspor di Indonesia ngantri banget, sampai-sampai saya disamperin sama calo ya, calo di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ada calo ya, yang suka merampas
hak orang lain. Bukan deng ya, maksudnya calo kan mereka menyalurkan jasa untuk orang-orang yang memang tidak mau ribet dengan antrian segala macam gitu. Tapi kan memang kita harus membayar mereka lebih gitu ya dibanding urus sendiri. Tapi kalau saya dulu memang saya urus sendiri semua, dari saya bikin paspor sampai saya ngurus kayak surat visa visa spouse gitu kan. Kalau itu saya nggak pakai calo juga, jadi saya urus sendiri waktu di Indonesia. Kalau dulu saya kan pas di kampung, jadi saya harus ke Jakarta dulu nginep di rumah kakak saya gitu ya untuk bikin paspor. Jadi kalau di sini mah enak, di sini bikin paspor hanya ke kantor pos yang deket dari rumah kalian, kantor pos yang memang menyediakan untuk bikin paspor kayak gitu ya. Tapi ya lebih mudah aja sih. Kalau di Indonesia kan harus itu ya, harus ke Jakarta. Nggak tahu kalau di daerah saya di Pekalongan soalnya nggak ada. Jadi memang saya dulu waktu itu ke Jakarta bikinnya. Ribet juga sih, udah ngantri panjang segala macem, disamperin calo, ditawarin gitu kalau misalkan saya mau menggunakan calo biar cepet bikinnya. Saya bilang enggak, makasih. Sebenarnya sama aja sih ya, lewat calo atau enggak sama aja, cuman memang nggak ngantri panjang gitu ya. Cuma lebih baik sih kalau saran saya mendingan diurus sendiri, karena dengan ngurus sendiri itu kita jadi lebih tahu prosesnya, kita jadi punya pengalaman gitu gimana prosesnya, apa aja syaratnya, siapin semua sendiri kayak gitu ya. Jadi nggak kalau lewat calo kan kita nggak tahu apa-apa, nggak tahu menau gitu ya prosesnya bagaimana, seperti apa gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih memang lebih baik diurus sendiri. Jadi kita lebih aware, lebih tahu kondisinya, lebih tahu apa aja sih syaratnya, terus prosesnya bagaimana gitu. Jadi kita juga belajar sambil belajar gitu ya. Kecuali memang kalau kalian punya duit banyak gitu ya, kalian don't care about nggak peduli dengan nggak mau tahu lah urusannya gimana, yang penting tahu-taunya beres aja gitu. Kan banyak orang yang seperti itu ya, mau taunya hanya beresnya aja gitu, nggak mau tahu proses segala macam. Tapi kalau saya emang orangnya lebih pengen tahu gitu, penasaran gitu, gimana sih prosesnya, apa aja sih syarat-syaratnya gitu. Jadi kalau saya lebih penasaran, orangnya lebih pengen tahu aja gitu. Jadi kalau punya pengalaman sendiri kan enak gitu ya, kita lebih lebih paham gitu ya. Oke teman-teman, itu aja updatean hari ini mengenai paspor kita ya. Maxi ini mau lanjut main sama mainannya dia. Ya, jadi ini dia mau main lagi sekarang. So itu aja dulu videonya ya teman-teman, sampai jumpa, bye bye. Say bye. Bye bye everyone. Bye. Bye bye everyone. I wanna play game.